Hai, inilah Abah dan Sofia. saya Abah Iqbal Faiz. Dan saya Sofia Khalidah Iqbal. Kita akan ngomong tentang public speaking sampai tuntas. Jadi, Tontonin sampai selesai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lemas? Orang kalau bicara di depan kamera itu harus menunjukkan energi yang luar biasa. Ulangi jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru anak Abah ya. Abah Iqbal dan juga Sofia Khalidah. Abah Iqbal dari Redivine Public Speaking dan Sofia dari Front Mirror Public Speaker, karena hobinya ngomong di depan cermin. Sofia, hari ini kita mau ngomongin soal public speaking, sesuatu yang memang ini seharusnya sebagai seorang muslim kita harus punya nih. Dalam beberapa video kita sudah sering mengingatkan ya tentang bagaimana seorang muslim seharusnya dia menguasai public speaking. Oh ya, ngomong-ngomong, kamera kita fokusnya di sini ya. Kamu jangan nengok-nengok yang lain. Nah, salah satu hal yang paling basic, paling mendasar dari public speaking itu yang sering menimpa orang adalah rasa grogi atau nervous. Terus orang bilang saya takut, saya gugup. Intinya ada namanya glossophobia. Jadi dia itu merasa fobia ketika ada di glass. Glass itu di depan kaca, maksudnya di depan umum ketika ada dilihat orang. Seperti orang yang ada di akuarium, seperti ikan yang ada di akuarium, dia merasa dirinya itu diperhatikan banyak orang. Menurut Sofia pernah nggak merasa grogi dalam situasi? Sering. Sekarang aja grogi. Sekarang aja rasanya grogi karena memang kita lagi ada ada di studio nih ceritanya gitu ya. Studionya bagus ya. Kenapa sih grogi, karena apa? Ya, kalau biasanya orang-orang itu karena takut kamera, terus penyebabnya karena kurang persiapan, terus nggak ada skrip, jadi nggak ada yang dilihat. Nggak ada yang kalau lagi lupa aku mau ngapain, nggak ada yang ngarahin gitu. Sofia pernah ada dalam suasana seperti itu selain hari ini? Ya sering. Misalkan lagi apa tuh? Paling sering pas apa? Ya kayak biasanya itu di rumah. Di rumah? Maksud di rumah grogi? Pas kayak gini, pas rekaman. Pas latihan. Oh, itu grogi juga. Terus kalau pas lagi takut lah. Takut bukan karena sering dimarahin Abah ya? Iya, dilihat tuh kamera aku juga lihat nggak enak. Nggak enak ya. Kalau lagi disuruh maju sama ustadzah. Ya, kalau nggak direkam malah nggak takut, malah nggak grogi. Oh, kalau nggak direkam malah nggak grogi. Iya. Itu kenapa ya? Ya nggak ngerti juga, makanya kok bisa kayak gitu. Oke. Harusnya jadi kan kalau orang langsung tuh harusnya tuh kayak malah tambah gitu ya. Tambah takut. Tapi ini enggak. Wah, kalau di kamera malah takut. Malah grogi. Oke, ini berarti ada dua fenomena hari ini. Memang sekarang kita dihadapkan pada suasana atau situasi di mana kita harus bicara di depan orang sekaligus bicara di depan umum, di depan kamera, gitu ya. Kalau ini karena pandemi nih sebetulnya. Jadi kalau kemarin-kemarin sebelum pandemi terjadi, seperti Abah, seperti para pembicara itu lebih sering bicara di depan umum, di depan audiens. Ada feedback, ada interaksi gitu ya. Nah, bagi sebagian orang, termasuk Sofia, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Kenapa ya? Makanya itu aneh gitu. Karena kalau dilihat orang itu seharusnya orang malah grogi. Tapi aku tuh kayak seneng gitu malah dilihat. Berarti mirip sama Abahnya ya. Kalau diliatin orang malah seneng. Oh ya, ngomong-ngomong soal seneng diliatin. Jadi ada namanya tes talent mapping, teman-teman. Di tes talent mapping itu ada sebuah bakat yang namanya significance. Significance itu adalah bakat di mana orang suka diperhatikan. Ternyata nomor 1 Abah waktu ngetes itu signifikansinya ada di urutan pertama. Bayangin. Wow. Kamu jangan-jangan juga signifikannya nomor 1 tuh kayak Abah. Jadi seneng, tambah bergairah kalau di depan orang. Ya gitu. Jadi yang pertama itu kita kembali lagi ya. Jadi
ada orang-orang yang merasa fine-fine aja ketika dia berhadapan dengan banyak orang, ya termasuk Sofia. Jadi karena apa? Karena di situ ada interaksi audiens, ada mata yang memandang, ada anggukan, ada orang nyatet, orang tersenyum gitu ya. Jadi di situ malah orang-orang seperti Sofia ini merasa lebih senang gitu ya. Lebih senang, terus lebih apa lagi? Lebih puas. Wih, lebih puas. Terus kalau yang sering Abah bilang itu apa? Lebih bergairah. Bergairah gitu ya. Itu yang pertama. Tapi ternyata ada fenomena baru, ya. Orang-orang yang tidak pernah berada di depan kamera itu memang sekarang dipaksa karena fenomena daring ini dipaksa untuk bicara di depan kamera, dan itu ternyata juga membuat grogi. Nah, di video sebelumnya pernah kita bahas khusus soal di depan kamera, dan memang itu terjadi ternyata karena di kamera itu, kata guru saya dulu waktu saya di MNC, Abah di MNC Bisnis, ada memang setan khusus tuh yang suka godain kita. Jadi syaitonul kamera. Setan kamera yang suka godain tuh. Kalau Sofia, kalau lihat kamera gini sekarang, groginya karena apa? Merasa groginya karena nggak ada orang, terus malu gitulah. Malu sama diri sendiri. Pokoknya kamu kalau di depan kaca suka cerewet tuh ngomong. Kalau itu emang aku sukanya kayak gitu. Tapi kalau malah direkam beneran itu, misalnya udah inget mau ngomong apa lupa semua. Justru, makanya lebih enak kayak ngomong di depan orang-orang. Okay. Jadi fenomena ini mungkin terjadi karena orang fokus kepada kamera. Fokus kepada kamera sehingga dia justru jadi lupa tuh mau ngomongin apa, karena dia hanya fokus di situ, dia lihat di situ. Sementara pikirannya merasa dia sedang diperhatikan sama orang banyak. Itu kejadian waktu Abah dulu siaran, itu juga begitu. Kenapa ya Bang ya, kok saya, itu anak siapa nangis ya? Kenapa ya Bah ya? Kenapa ya Bah? Kenapa ya Bang, kok saya grogi? Kenapa ya? Ternyata jawaban guru saya satu. Jadi kita menganggap orang memperhatikan kita. Solusinya gimana? Ternyata solusinya adalah kita harus anggap kamera itu sahabat kita, orang yang harus kita hargai, sehingga ketika kita ngomong kita lebih free. Misalkan Abah bayangin kamera itu adalah ibunya Abah gitu ya, maka saya akan ngomong seolah-olah saya sedang berhadapan dengan ibu gitu, dengan orang yang Abah hargai. Ternyata hanya dari tips itu rasa grogi itu kayak bisa diatasi gitu, bisa diatasi. Nah, ternyata grogi itu bisa hilang nggak sih? Bisa sih, tapi agak susah gitu karena udah kebiasaan ya. Istilahnya itu kayak udah kebiasaan dan ya gitu. Jadi udah sangat kebiasaan grogi gitu. Makanya kadang susah ngilangin groginya itu. Sebetulnya kalau mau jujur, rasa grogi itu sama dengan rasa rindu, sama dengan rasa cinta, sama dengan marah, sama dengan lapar, haus. Itu mungkin bisa hilang, tapi sesaat, habis itu muncul lagi. Grogi juga begitu loh, teman-teman. Sofia, awalnya grogi, terus kayaknya hilang gitu. Kayaknya bisa kita kendalikan. Tapi kalau di lain kesempatan, kita pasti grogi lagi. Jadi, fenomena grogi ini diciptakan Tuhan memang bersama tubuh kita diciptakan. Jadi, sama dengan rasa yang lain. Nah, grogi itu terjadi karena kita tidak terbiasa dengan situasi yang baru. Misalkan, sekarang Sofia grogi nih di kamera. Lama-lama, membiasakan diri, akhirnya nggak grogi. Groginya udah hilang dalam kasus ini. Tapi nanti di tempat lain, di kamera yang lain, bisa jadi groginya muncul lagi. Nah, jadi grogi itu terjadi karena kita tidak terbiasa sama yang namanya suasana. Nah, misalkan ada kasus lain, Abah mau ketemu orang yang belum pernah Abah temuin. Itu rasanya muncul lagi. Tapi lama-lama setelah kenalan tuh susah. Akhirnya setelah ngobrol, ternyata orangnya asik, ternyata orangnya nyambung, diajakin ngobrol, groginya hilang. Tapi next ketemu orang yang lain lagi, groginya muncul lagi. Jadi teman-teman, tolong rasa grogi ini jangan berusaha dihilangkan, karena kita tidak akan bisa. Yang bisa kita lakukan adalah
berusaha mengendalikan supaya rasa grogi itu tidak mengganggu aktivitas kita. Jadi boleh ya grogi itu nggak ada masalah, manusiawi gitu. Dan kalau Sofia merasa grogi, biasanya yang sering dilakukan apa? Grogi nih. Ya agak susah ngomongnya tuh, jadi macet-macet gitu lah. Biasanya kalau di rumah ngomong nggak ada habisnya, tapi begitu direkam hilang semua. Langsung hilang ya? Langsung hilang. Terus yang dilakukan apa tuh? Terus ngerekam atau berhenti dulu, ngapain dulu, mandi dulu? Agak mikir lagi akhirnya ya hilang, muncul lagi. Ya itu ya, seru ya memang manusia kalau kita ngerti secara psikologi, secara fisiologi itu ternyata memang terjadi. Secara fisiologi memang tubuh kita ini dirancang oleh Tuhan ketika ada ancaman kita mengeluarkan sesuatu untuk bertahan gitu. Nah, rasa bertahan itu ada namanya hormon kortisol muncul, terus orang jadi kayak ready gitu. Mau ngapain nih? Kalau mau berantem, ayo kita berantem. Kalau mau ada ancaman, dia siap fight or flight. Dia lawan atau dia kabur tuh. Nah, masalahnya sekarang kalau kita lagi ngomong di depan umum, terus kita grogi, kita nggak bisa flight, kita nggak bisa kabur. Yang harus kita lakukan adalah harus kita lawan, harus kita tabrak itu. Kalau lagi workshop, apa juga sering ditanyain tuh, gimana ya caranya ngatasin grogi? Kalau Sofia punya tips nggak ngatasin grogi? Ya, dilupain aja grogi itu. Dilupain? Jadi, kayak ya oke, dipikir-pikir terus, pokoknya harus nguatin diri. Jadi biar nggak groginya itu sangat mengganggu, itu ya kayak dilupain. Habis itu nanti dia itu kan lama-lama hilang. Oke, aku percaya bisa lama-lama hilang. Terus ya nggak apa-apa, muncul lagi, dihilangin lagi. Perlu doa nggak sih? Ya perlu sekali. Kamu kayaknya nggak pernah doa deh. Doanya apa coba? Allahumma barik lana. Doanya apa sih? Kalau lagi mau ngomong doanya apa? Ya. Rabbi syrahli itu? Doa minta biar gampang ngomong. Apa? Doanya apa? Nggak ngerti. Rabbi gimana sih? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu menjadi salah satu cara. Kalau menurut pakar komunikasi namanya Pak Ikhwan Sopa, kita sering grogi itu karena kita tidak bisa membedakan fenomena teknis dan fenomena mental. Fenomena teknis itu misalkan persiapan, nulis naskah, cek mikrofon, datang di awal, dan lain sebagainya yang kaitan dengan teknis, penguasaan gestur, segala macam. Nah, fenomena mental itu termasuk salah satunya berdoa, niat yang baik, ya kan? Kemudian walk the talk. Walk the talk itu adalah menjalani apa yang kamu sampaikan dan menyampaikan. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan itu untuk walk the talk. Jadi ternyata fenomena ini harus kita pahami dulu, teman-teman, bahwa rasa grogi itu akan selalu muncul, akan selalu ada dalam setiap kita mau bicara. Pembicara hebat sekalipun, itu kabarnya juga masih grogi loh. Tantowi Yahya itu salah satu idola saya di masa lalu. Dia adalah pembawa MC, kemudian membawa acara kuis. Dia bilang, rasa grogi itu nggak bisa kita hilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah kita kendalikan. Ada sebuah buku tulisan dari Kristen Ulmer, dia bilang, The Art of Fear ya, seni rasa takut, itu juga begitu. Jadi rasa takut itu sebetulnya bahkan kita hanya bisa mengikuti rasa takut itu mau kemana tuh. Oh, mau ke sini, ya sudah. Kita mengalah gitu. Tapi tetap rasa itu jangan sampai menguasai kita. Nah, jadi buat teman-teman, mulai sekarang ketika rasa grogi itu muncul, yang harus dilakukan pertama, doa kepada Allah. Ya, doa minta perlindungan, doa supaya ini dilancarkan. Terus apa lagi? Terus doa biar niatnya tetap lurus. Niatnya supaya tetap lurus. Doanya biar lancar sekali, jadi nggak ada macet-macet dari omongan maupun dari perekamnya gitu loh. Oh, kameranya kalau gitu ya. Putus-putus lah, apalah gitu. Persiapan ya, nulis naskah kalau memang mau ditulis naskahnya. Mudah-mudahan baik gitu. Mudah-mudahan baik, dibikin poin-poin nah gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan tips atau obrolan kita hari ini bisa berguna bagi teman-teman yang mau belajar
public speaking ya. Sofia siap Siap. bikin workshop, Iya. bikin seminar? Pesertanya siapa kira-kira? Anak-anak. Anak-anak juga ya? Oke. Oke teman-teman, sampai ketemu di obrolan Abah dan juga Sofia di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.